Yang kedua, supaya Yesus bisa mati untuk menebus dosa umatnya. Ini menarik, saudara, bagaimana tujuan kelahiran Yesus atau kedatangan Yesus pada waktu Natal. Itu tujuannya supaya dia bisa mati untuk menebus umatnya dari dosa mereka. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23 dan juga dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Jadi, upah dari dosa ialah maut atau kematian. Jadi kalau Yesus mau datang menebus umatnya dari dosa mereka, dia harus mati. Makanya Yesus harus mati di atas kayu salib. Jadi tujuan Yesus lahir pada waktu Natal, itu tujuannya supaya dia bisa mati. Karena apa? Karena kalau dia hanya sebagai Allah, dia tidak akan bisa mati. Bagaimana Yesus supaya bisa mati dan menebus dosa umat manusia? Dia harus menjadi manusia supaya dia bisa mati. Makanya dia harus lahir supaya dia bisa menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, menebus dosa umatnya. Kalau kita baca dalam Matius 20 ayat 28, dikatakan, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi tebusan bagi banyak orang yang memberikan nyawanya. Jadi, Yesus lahir tujuannya untuk mati. Kita lahir tujuannya untuk hidup. Tapi Yesus lahir supaya dia bisa mati. Jadi Yesus mati supaya kita bisa hidup. Kalau kita percaya Yesus, kita akan mempunyai hidup yang kekal. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi orang yang tidak percaya Yesus tidak akan mempunyai hidup yang kekal, tapi kebinasaan kekal selama-lamanya di neraka. Tapi orang yang percaya Yesus akan mempunyai hidup yang kekal bersama Bapa di surga dan juga bersama Yesus kelak. Jadi saudara-saudara semua, seandainya Yesus tidak lahir pada waktu Natal, maka dipastikan bahwa semua orang dari Adam sampai orang terakhir sebelum Yesus datang kedua kali, semuanya akan masuk neraka. Karena apa? Karena tidak ada penebus dosa. Tapi kita harus bersyukur bahwa Yesus sudah lahir. Yesus datang ke dalam dunia ini pada waktu Natal. Dan dia lahir untuk menjadi penebus dosa umatnya. Makanya dalam bacaan kita tadi, Matius 1 ayat 21 tadi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Pertanyaannya, sadarkah kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa? Ataukah kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang cukup baik untuk masuk surga dengan usaha kita? Kalau saudara mau berusaha dengan usaha sendiri, dengan berbuat baik, rajin ke gereja, rajin memberikan persembahan, rajin menolong orang, rajin menolong sesama, dan lain sebagainya, orang-orang seperti itu tetap akan masuk neraka kalau tidak percaya Yesus. Hanya orang yang percaya Yesus yang akan diselamatkan dan masuk surga. Setelah selamat dan percaya Yesus, baru berbuat baik. Rajin ke gereja, baca Alkitab, berikan persembahan, membantu orang lain. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus, memberikan persembahan pun dia tidak berkenan. Atau dia tidak menerima apapun dari kita. Dan bahkan itu pun bisa menjadi dosa. Jadi orang-orang yang tidak percaya Yesus itu, mau pergi ke gereja, dia berdosa. Datang ke tempat ibadat, dia berdosa. Memberikan persembahan, dia berdosa. Menolong orang lain, dia berdosa. Sumbang uang ke gereja, dia berdosa. Jadi bayangkan, kalau orang yang tidak percaya Yesus, semua hidupnya, apapun yang dia lakukan, jika tanpa iman kepada Yesus, semuanya adalah dosa. Makanya dalam Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi renungkan ini. Kita berbuat baik sebagaimanapun, kalau kita tidak beriman kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, semuanya adalah dosa. Kalau berbuat baik saja bisa menjadi dosa, apalagi berbuat jahat dengan orang. Nah, kalau berbuat baik
tapi menjadi dosa, maka kita berpikir, tidak usah berbuat baik saja. Kalau pergi ke gereja menjadi dosa, maka tidak perlu pergi ke gereja. Tapi Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika seorang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi semua kehidupan orang yang tidak percaya itu sebenarnya ditutup oleh dosa. Artinya apapun yang dia lakukan, mau berbuat baik, mau berbuat jahat, bagaimanapun, semuanya adalah dosa. Oleh karena itu, saudara, kita semua ini berdosa, bahkan sangat berdosa. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Baik yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya orang berdosa. Dan kalau kita mati tanpa percaya Yesus, upah dosa ialah maut. Dan tidak perlu 1000 dosa untuk masuk neraka. Cukup satu dosa yang kita lakukan sudah cukup membawa kita ke neraka. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Nah, sekarang kita pikirkan, dosa kita berapa banyak? Ada berapa banyak dosa yang kita lakukan? Dalam satu hari saja kita bisa melakukan dosa, itu bisa jutaan, miliaran, bahkan triliunan dosa dalam sehari. Sedangkan hukum Tuhan, satu dosa saja sudah cukup membawa kita ke neraka. Oleh karena itu, renungkan ini. Kalau kita sadar bahwa kita orang berdosa, segera percaya Yesus. Jika terlambat percaya Yesus, maka kita akan berakhir di neraka. Jangan berpikir bahwa tunggu mau mati baru percaya Yesus. Ada juga orang muda yang mati. Jadi tidak hanya orang tua atau yang orang-orang yang sudah bau tanah yang mati, tapi orang muda pun bisa mati. Oleh karena itu, sebelum mati, persiapkan. Kita ke mana? Ke surga atau ke neraka? Jika kita mati tanpa percaya Yesus, hari mati itu juga langsung ke neraka. Tapi kalau kita percaya, hari itu juga kita akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Jadi kita harus bersyukur Natal ada supaya juru selamat tersedia. Satu-satunya juru selamat tersedia bagi kita. Oleh karena itulah, inilah pentingnya kita memberitakan Yesus. Kita harus memberitakan Yesus senantiasa kepada semua orang. Bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Jadi, beritakan ini kepada semua orang. Kalau kita sampai saat ini belum percaya Yesus sungguh-sungguh, buka hati, akui dosa kita. Kita orang berdosa, bahkan sangat berdosa, yang layak masuk neraka. Dan kita mohon pengampunan kepada Dia. Percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan kita. Karena Dialah satu-satunya juru selamat. Kalau saudara-saudara mencari juru selamat di tempat lain selain Yesus, saudara-saudara akan masuk neraka. Tapi kalau mau selamat, cukup percaya Yesus. Jadi sebelum mati, persiapkan diri. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus tidak pernah takut mati. Karena apa? Karena kalau dia mati, dia pasti akan masuk surga. Tapi orang-orang yang tidak percaya Yesus pasti takut mati. Karena apa? Karena pada waktu dia mati, dia akan langsung ke neraka. Dan di sana disiksa siang malam tanpa henti-hentinya. Di neraka itu bukan hanya 100 tahun, tapi selama-lamanya. Menderita di dalam dunia ini saja kita sudah tidak sanggup. Apalagi menderita di neraka. Satu tetes air saja di neraka, kita tidak mendapatkannya. Tapi di dunia ini, kita masih bisa minum air, tapi tetap menderita. Tapi bayangkan di sana, penderitaannya luar biasa. Apinya tidak pernah padam. Ulat bangkainya tidak pernah mati. Dan di sana, penderitaannya selama-lamanya. Jadi pikirkan ini. Dan rayakan Natal ini. Jangan hanya
ingat kue Natalnya, tapi renungkan bahwa Natal ada supaya tersedianya satu-satunya juru selamat orang berdosa. Dan karena itu adalah tidak bijak bagi kita kalau kita merayakan Natal tapi tidak percaya kepada Sang Bayi Natal itu, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita saat ini. Amin.